Shalom saudara, selamat malam, selamat bergabung di dalam program doa sehati GBIS Purwokerto pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya saudara? Saya yakin pemeliharaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan saudara. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu memelihara kita di setiap hari, di setiap saat, di setiap kehidupan kita. Namun, sudahkah hari ini kita bersyukur kepadanya? Bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang begitu baik, yang selalu hadir dalam setiap perkara kehidupan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Sudahkah kita bersyukur untuk itu? Di dalam kitab Tawarik, 1 Tawarik, Daud menyanyikan syukur kepada Tuhan tentang kebaikan Tuhan. Dia berkata, bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kita juga sebagai umat Tuhan wajib dan layak bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun, kadang kita merasa, aduh, saya dalam keadaan seperti ini. Saya susah untuk bersyukur. Saudara, setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa bahwa tidak ada pertolongan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Namun apa? Kadang yang menjadi persoalan, kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kita. Itu apa dalam firman Tuhan berkata? Bahwa dosa dan kesalahan kita lah itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetaplah percaya dan tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memulai doa-doa kita pada malam hari ini. Saya mengundang saudara dan kita semua yang ada pada malam hari ini yang menyaksikan acara ini. Kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan dan kita mau angkat pujian. Tuhan begitu baik bagi kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersamamu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu
bersamamu Tuhan, kami menang bersamamu. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam hidupku. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau adakan mujizat dalam hidup kami. Kau terlalu baik bagi kami Tuhan, Kau teramat baik. Oh, haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami pada hari ini, pada hari-hari yang sudah kami lewati. Pertolongan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan kami, Tuhan memberkati dalam kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik bagi kami. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Kau memberkati bangsa negara kami Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang dapat menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain, bangsa yang toleran terhadap keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman macam-macamnya Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, memberkati para pemimpin bangsa negara kami dengan hikmat yang luar biasa, agar mereka dapat memimpin bangsa kami dengan baik dan dengan benar. Terima kasih. Mereka yang Kau pilih, Kau percayakan dalam memimpin bangsa kami. Biarlah Engkau taruh hikmat Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk daerah ini, Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya. Tuhan memberkati daerah ini. Biarlah daerah ini juga menjadi daerah yang nyaman, daerah yang tentram, daerah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Malam hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Kau juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dalam menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Hikmat yang luar biasa Tuhan tambahkan, agar suara Tuhan benar-benar tersampaikan ke dalam hati kami yang mendengarkan pada malam hari ini. Berkati juga setiap orang yang menyaksikan acara doa sehati pada malam hari ini, yang mendengarkan firman pada malam hari ini. Kiranya firman yang ditaburkan bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupannya. Firman yang ditaburkan tidaklah menjadi sia-sia, namun menjadi satu rema yang merubah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa saat malam ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat malam. Apa kabar saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada? Saat ini saya percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Dia. Bahkan orang-orang yang tidak mengasihi Dia pun Tuhan itu juga mau peduli. Amin. Ya. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memperbincangkan soal bahwa setiap kita punya hati untuk bisa berterima kasih, bisa mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Tentunya tidak
semua orang bisa mengukur ya nilai jumlah besarnya apa yang sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan. Ya, masing-masing orang diberi kepercayaan ya oleh Tuhan melalui apa yang ia terima, apa yang ia dapatkan dari kerja ya, dari berkat Tuhan yang lain. Maka apa yang bisa kita berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan? Saya ingin mengajak saudara untuk membaca Injil Yohanes pasal yang ke-12 ya. Saya ingin mengajak saudara bincang-bincang soal Yesus diurapi di Betania oleh seorang perempuan pendosa katanya ya. Dan di situ menjadi masalah bagi murid Yesus yang satunya. Nah, kita akan lihat dan baca. Nanti kita akan coba percakapkan ya Pak Victor ya. Ya. Yesus diurapi di Betania. Nah, begini bunyi firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Hampir lupa lagi nih. Pantasan kabur-kabur nih. Ya. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak wangi semerbak di seluruh rumah itu. Ya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat di sini ya persoalan antara sikap respon yang dilakukan oleh Maria dan sikap dan respon yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Siapakah Maria? Siapakah Yudas Iskariot? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saya mau kasih penjelasan dulu bahwa Maria itu adalah seorang pendosa dikatakan. Dan kalau saudara cermati ya, dalam Injil Lukas di situ dikatakan bahwa ia adalah seorang pendosa. Ya. Saudara, apa maksud dia seorang pendosa? Ya, Maria ini pekerjaannya adalah tunasusila, wanita tunasusila. Atau ya boleh dikatakan dia itu perempuan sundal. Atau boleh dikatakan dia itu adalah seorang pelacur. Ya. Tapi karena diterima oleh Yesus bahwa ia menemukan kehidupannya di dalam Tuhan. Ya kan? Jadi Maria adalah mantan seorang wanita susila, ya, yang ketemu dengan Tuhan Yesus dan diterima, dan dia tidak dihakimi,
Cuma Yesus berpesan jangan berbuat dosa lagi. Ya, sementara siapakah Yudas Iskariot? Yudas Iskariot ini adalah salah satu murid Yesus di antara 12 itu yang punya peran sebagai bendahara, ya. Seorang bendahara yang mengelola keuangan, ya, pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus dan murid-muridnya. Tapi ada kebiasaan buruk, yaitu Yudas itu diceritakan sering memakai uang yang ia pegang. Jadi uang kas itu dipakai untuk kehidupan Yudas. Nah, di situ dia dikatakan sebagai seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi dia yang mengelola, dia yang mencatat, ya, berapa besar jumlah uang itu Yudas yang tahu. Dia bisa utak-atik itu angka sehingga yang lain tidak tahu. Tapi ada ketahuan juga pada saat-saat selanjutnya karena ditulis keterangan bahwa ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan berbicara tentang tindakan Maria. Ya, ketika Yesus ada di situ sedang makan bersama-sama dengan Lazarus, Marta, ya, dan di situ dikatakan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang harganya sangat mahal. Ya, setengah kati itu adalah setengah liter. Bisa bayangkan Pak, minyak wangi yang mahal setengah liter. Padahal kita ambil aja yang segini nih. Ya, segini ini kalau minyaknya itu minyak mahal, ya, dari brand terkenal, pasti segini ini harganya sangat-sangat mahal. Tuh. Ya kan? Tapi di situ itu sudah jelas disebut minyak narwastu murni yang harganya sangat mahal, setengah liter. Ya. Nah, sementara di situ perhitungan Yudas, ya, perhitungan Yudas di ayat yang kelima, Pak. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin, kata Yudas. Ya. 1 dinar itu upah seorang pekerja harian. 1 hari 1 dinar. Jadi kalau 1 tahun itu 360 hari, jadi kurang lebih hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun untuk bisa membeli harga minyak wangi itu, minyak narwastu itu. Nah, kira-kira sebenarnya ada benarnya enggak sih Pak apa yang dikatakan Yudas itu? Kalau pikirannya ya tadi berbeda ya. Kalau otak bisnis nih, kalau kita zaman sekarang tuh otak bisnis ya. Sayang ya. Minyak ini tuh dibuang-buang. Ya. Kenapa nggak kita jual aja? Diuangkan ya, ke dalam konteks ini. Ya. Dikasihkan kepada orang miskin. Ide baiknya seperti itu. Ide yang bagus ya Pak ya. Ide yang bagus sebenarnya. Ya. Sebenarnya ada betulnya juga, ya kan? Sepertinya. Tapi apakah benar maksud daripada perkataan Yudas itu benar-benar akan membantu orang miskin kira-kira? Kan posisi dia itu sebagai bendahara. Ya, bukan posisi sebagai pelayan meja. Ya, pelayan meja itu diakonos, diaken yang bertugas untuk melayani orang-orang miskin, janda-janda tua, bukan janda muda loh Pak ya. Ya, anak-anak yatim, piatu, ya. Itu tugas para diaken, tugas para pelayan meja. Sementara tugas Yudas Iskariot ada sebagai pemegang uang kas, keuangan. Nah, ada apa dengan Yudas? Kok sementara Yesus tidak marah, Yesus tidak menolak? Harusnya kalau apa yang dikatakan Yudas itu sesuatu yang benar,
Bisa jadi Yesus berkata, oh iya bagus juga. Iya kan? Iya. Iya kan? Sehingga Yesus bisa menolak apa yang dilakukan oleh Maria. Maria. Ya, karena itu gaji setahun. Ya. Bisa untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Nah, tapi kenapa Yesus di situ justru tidak menolak? Justru menerima apa yang dilakukan oleh Maria. Ya kan? Kita lihat bentuk tindakan Maria. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Tapi diceritakan dalam Injil Lukas itu Maria membasahi kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya, dan kemudian melumurinya dengan minyak. Ya kan? Itu artinya apa? Ya. Bahwa Maria itu mau berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menyelamatkan hidupnya. Kalau ketemu dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli agama itu, dia akan dihakimi karena dia diperhadapkan bahwa ini kedapatan sedang berzina. Ya kan? Sementara Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, orang-orang banyak itu, siapa yang tidak berdosa boleh melempari duluan. Nah, sementara yang pergi meninggalkan wanita itu ketika ketangkap basah, saya kira mereka juga mengintip kayaknya ya Pak ya. Kan namanya mengintip orang yang sedang melakukan ya perzinahan, persetubuhan ya dengan saksi begitu banyak, artinya kan dia sedang menonton bersama-sama, memergokinya. Nah, sementara dalam hukum Taurat bahwa itu pun sudah berdosa. Barang siapa melihat nonton film gratis nih Pak. Ya kan? Nah, di sini satu persatu mulai dari yang tua, muda, anak-anak meninggalkan wanita lacur itu, wanita dursila itu, wanita tunasusila itu, sehingga tinggal wanita itu sendiri bersama dengan Yesus. Sehingga Yesus berkata, aku pun tidak akan melakukan itu. Dan Yesus berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Nah, di situ artinya Maria, seorang pendosa ini, seorang pesundal ini, seorang pelacur ini, ya mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, diterima oleh Tuhan. Walaupun dosanya merah seperti kirmisi, ya dijadikan putih seperti salju. Nah, di sini bentuk kasih ya Maria itu dan ucapan syukur Maria itu, dia melakukannya dengan menyeka, membasahi ya kaki Yesus dengan minyak wangi yang setengah liter tadi itu Pak. Nah, bayangkan kalau dihitung ya upah 1 tahun itu nggak sedikit, ya kan? THR gitu Pak. THR gaji ke-13. Iya, gaji ke-13. Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya. Enggak gaji 13, gaji sebulan. Iya, gaji sebulan. Ya 12 bulan, ya kan? Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Maria itu diterima oleh Yesus sebagai bentuk kasihnya kepada Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukurnya kepada Tuhan, bukan dihitung sebagai untung atau rugi. Ya kan? Kalau waduh, harusnya kalau dimasukkan kasnya udah saldonya sudah banyak nih, lumayan nih, sudah untuk bisa kegiatan sosial nih, sudah bisa untuk pemeliharaan gedung nih,
ya kan? Sudah bisa untuk macam-macam nih, atau dengan kata lain, kalau yang doyan makan ya bisa untuk perjamuan makan ini daripada dibuang begitu saja. Iya. Nah, sesungguhnya ya, Yesus itu melihat bahwa Maria ini punya kasih yang tulus, punya kasih yang besar kepada Tuhan, karena sudah diampuni dosanya, diterima dia sebagai mana dia ada, tanpa dicaci maki, dinilai-nilai, wah kamu ini sangat berdosa, kamu ini harusnya duduk di sebelah sana gitu kan. Ya kan? Tapi dia diterima, ya. Nah, kalau orang-orang Farisi, ahli-ahli agama itu, dia tidak bisa menerima orang-orang berdosa seperti pelacur, pesundal, penagih pajak, ya, seperti yang sedang-sedang hot-hotnya isunya itu, ya, bahwa sangat-sangat berdosa dikatakan, ya, pemungut cukai, para pemungut cukai, seperti halnya ketika Yesus berada di rumah Zakius, kenapa dia makan bersama dengan orang berdosa itu? Ya, sama. Sementara Yesus di sini juga dikatakan kenapa dia mau berada dekat-dekat dengan wanita pendosa itu. Kalau diceritakan di Injil Lukas. Iya. Ya kan? Nah, seringkali ada banyak orang Kristen itu merasa dirinya yang paling baik. Dirinya yang paling suci, dirinya yang paling dekat dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu diukur dari persepsi mereka. Orang-orang Kristen yang tanda kutip yang sok suci itu, ya kan, tidak bisa menerima kekurangan orang lain, masa lalu orang lain. Wah, dia ini dulunya begini-begini, padahal kan kita nggak tahu bahwa dia sudah berubah. Dia sudah mengambil sikap ketika mengikut Tuhan, hidupnya berubah, dan dia semakin menunjukkan cintanya kepada, dengan bukti dia ya menumpahkan minyak yang setengah kati tadi, setengah liter tadi, ya. Kira-kira kalau diuangkan berapa itu, Pak? Gaji UMR ya anggap aja 1,5 juta kali 12, atau yang paling enak itu 2 juta ya Pak ya? 2 juta. 2 juta kali 12 ya 24 juta. Ya, kalau dirupiahkan saat ini, jika 1 bulan gajinya itu 2 juta, ya kan? Wah, 24 juta itu besar, lumayan. Ya. Bisa untuk beli beras berapa kilo itu, berapa kintal itu. Nah, dibagi-bagikan kepada orang miskin, kata Yudas. Padahal maksud daripada Yudas itu, di otak Yudas itu hanya berbicara masalah untung rugi. Kalau bisa semua diuangkan, diduitkan, ya kan? Nah, nanti ada selisihnya, Pak. Ya kan? Kalau dibelikan sembako, nah, dia cari sembako yang murah. Nah, tapi notanya mahal. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa Tuhan itu tidak menolak kebaikan yang dilakukan oleh Maria. Ya, Tuhan itu menerima apa yang dilakukan oleh Maria sebagai kasihnya kepada dia, ucapan syukurnya atas penerimaan di Tuhan, ya, sehingga Maria tidak bicara soal untung rugi, ya kan? Dia bisa aja lakukan, wah ini kalau sebagai ucapan syukur saya akan ngasih ya berkat ini, uang ini untuk pembelian sembako, dibagi-bagikan kepada orang miskin. Tapi yang dilakukan adalah dia langsung ya, mau masa bodoh, mau berapapun yang dia keluarkan dari koceknya itu,
asal dia bisa fokusnya hanya kepada Tuhan. Dia tidak menghitung berapa nominal yang dia keluarkan, tapi fokusnya apa yang dia lakukan itu sebagai tanda kasihnya kepada Tuhan. Ya kan? Tidak tidak diingat-ingat lagi, ditumpahkan kan? Ya. Ya kan, ditumpahkan itu nggak diingat-ingat lagi. Kalau diingat-ingat lagi, aduh sayang banget kan begitu kan? Iya kan? Nah, kira-kira saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara ya dikasih sesuatu sama orang yang dipandang tidak mampu oleh saudara, apakah saudara mau menerima atau saudara menolaknya dengan alasan kasihan ya dia kan tidak mampu. Padahal orang yang tidak mampu itu mau memberikan sesuatu kepada kita itu sebagai tanda kasih dan terima kasihnya, walaupun itu hanya nilainya kecil, tapi bagi dia itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, seringkali kita justru menolak kan, Pak? Ya. Kasihan ya. Padahal dia ingin berterima kasih pada kita. Nanti dia kasih, Nah. nanti dia nggak punya apa-apa. Pikir kita seperti itu. Iya. Nah, seringkali kita menolak kebaikan orang lain. Alih-alih kasihan, ya. Kan dia masih membutuhkan. Padahal dia maksudnya adalah mau berterima kasih. Karena dia mengasihi kita, dia melakukan itu sebagai kasihnya kepada kita. Ya, seperti halnya Yesus, dia menerima apa yang dilakukan oleh Maria. Sementara Yudas itu menolaknya. Ya kan? Dengan alih-alih ya untuk kegiatan sosial. Yudas berbicara tentang untung rugi dalam sebuah proyek, ya. Karena dalam sebuah proyek itu pasti akan ada keuntungan. Nah, makanya lebih baik diproyekkan daripada langsung diberikan kepada Yesus. Nah, makanya sebagai orang Kristen ketika beribadah ada ya yang dilakukan sebagai bentuk kasihnya kepada Tuhan, ucapan syukurnya kepada Tuhan, ya, sebagai bentuk kasihnya itu diwujudkan dalam bentuk persembahan. Apapun yang diberikan sebagai bentuk persembahan dalam sebuah ibadah itu sebagai kasihnya kepada Tuhan. Seperti halnya Maria yang menumpahkan minyak yang 1/2 liter itu, yang mahal itu. Dan dia tidak ingat-ingat lagi apa yang menjadi tindakannya itu. Karena dia tahu bahkan air matanya saja ya ditumpahkan sambil ya kalau 1/2 liter ya upah dalam 1 tahun ditumpahkan itu pasti ya ada tetesan air mata di situ. Iya kan? Iya kan? Wah, antara ini ada harganya, ada nilai rupiahnya, ya, nilai dinar, tapi ada nilai syukurnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, apakah kita hari ini mau mengambil sikap? Ada sindrom Yudas, ya, sudah memberi, nah, tapi selalu dihitung-hitung lagi, atau mau mengambil sikap sebagai seorang Maria, seorang pendosa itu, karena kasihnya kepada Tuhan, apa yang dia lakukan, dia tidak berbicara soal untung rugi, walaupun itu yang harus resiko yang harus ditanggungnya, semua tabungannya habis. Ya. Tapi yang menjadi persoalan, nah kalau tabungannya habis nanti makan apa, Pak? Nah, itu dia. Itu dia. Makanya di situ akan timbul tadi hitung-hitungan. Ya. Kalau kita ngelihat sikap Maria tadi kan, dia nggak hitung-hitungan lagi, walaupun ya kita nggak tahu dia dapatnya dari mana ya. Mungkin untuk mendapatkan itu dia harus kerja keras, nggak dalam 1 hari dia dapat segitu tuh, mungkin mengumpulkan dari bertahun-tahun atau berbulan-bulan mungkin ya. Ya, tapi ketika dia mau menyerahkan itu semua kepada Tuhan, dia nggak hitung-hitungan lagi. Tapi di zaman sekarang ini, bisakah kita seperti itu? Ya. Ketika kita mau menyerahkan sesuatu kepada Tuhan,
sebagai rasa ucapan syukur kita, tapi kita masih mengingat besok saya makan apa ya. Itu kan taruhannya nyawa itu. Iya, betul. Karena selama 1 bulan ke depan, ya dari mana? Ya kan? Iya. Harusnya berpikir, ya kerja lagi. Iya kan? Iya. Bukan kalau ini habis, nanti makan apa? Ya harusnya jawabannya, ya besok kerja lagi. Nah, Pak, ini ada satu yang menggelitik lagi. Bukankah kalau itu hasil dari persundalannya, bukankah itu uang haram? Nah, ini satu persoalan, Pak. Kita nggak tahu nih, Apakah minyak itu tuh dapat dari mana, Iya kan? uang dari mana, ya. Iya, Sementara kita tahu latar belakangnya si Maria ini pelacur. adalah seorang pelacur, seorang perempuan Sunda. Jadi dari penghasilan yang sudah itu, Mm-mm. ya, atau ketika membeli itu ya hasil dari uang itu. Ya, berarti kan boleh dikategorikan bahwa uang itu bukan uang halal lah, mungkin dalam tanda kutip ya. Nah, dilema ini, Pak. Satu kasus lagi, orang yang mendapatkan, misalnya saya seorang penjudi, misal saya menang dan saya kasih perpuluhan dari kemenangan saya ke gereja. Itu gimana ini? Ya kayaknya nanti dibicarakan lebih lanjut ya Pak. Ya. Apakah ada, ya kan? Oh, status minyak Narwastu itu tidak kudus. Ya. Padahal orangnya sudah diterima sebagai orang kudus, orangnya sudah dibenarkan, diampuni dosanya. Nah, dia sudah bertobat, dia berubah hidupnya. Apakah semua yang dia miliki harus dibuang semuanya? Lebih kasihan lagi itu uangnya, Pak. Ya kan, kalau tidak diterima. Ya kan? Nah, ternyata dalam ajaran Yesus itu bukan berbicara soal halal atau haram. Itu kan itu masa lalu kehidupan seseorang. Tapi bagaimana seseorang itu mau berubah hidupnya ketika ketemu Tuhan, dan apa yang dia miliki itulah hidupnya. Tidak mungkin nih, apa yang sudah kupunyai semuanya dari masa lalu saya nolkan supaya kudus. Itu artinya kekudusan diukur dari dirinya sendiri. Ya. Tapi di sini kekudusan, pembenaran itu diukur dari pengampunan Tuhan. Makanya Yesus menerima. Tidak dikatakan, oh ini haram. Iya kan? Jadi sebenarnya dari situ udah clear ya. Berarti yang kita lihat itu tujuannya ya. Motivasinya. Tindakan motivasinya dia. Iya. Nah, beda dengan orang yang mungkin orang yang kaya, tahu ada perpuluhannya, saya kasih. Saya ngasih kewajiban, saya kasih, tapi tujuannya beda ya. Hanya memenuhi kewajiban. Tanpa ada tujuan seperti Maria tadi. Hasilnya akan beda tuh, Pak. Nilainya pasti beda. Pasti beda ya. Seperti ukuran yang dipakai oleh Yudas. Iya. Ketika uang yang 300 dinar itu disetor ke Yudas jadi haram. Iya. Karena diolah sama si Yudas. Ya, yang harusnya 300 dinar itu dibelanjakan, bisa jadi tidak semuanya dibelanjakan. Ya. Akhirnya apa? Ya di masalah di Yudasnya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sekelumit bincang-bincang tentang kasus yang terjadi ketika Yesus diurapi oleh seorang Maria, seorang wanita susila yang dikatakan seorang pelacur, wanita pendosa itu, ketika dia melakukan tindakan tanda kasihnya kepada Tuhan Yesus, ucapan syukurnya, dia tidak mempedulikan apa yang menjadi nilai sesuatu yang ia berikan kepada Tuhan. Bahkan itu hanya ditumpahkan di kakinya, bukan untuk minyak di badannya. Kan sayang juga kalau cuma di kakinya. Iya.
Harusnya seluruh badan. Kalau seluruh badan tuh mandi, Pak. Iya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita seringkali menganggap orang lain itu pendosa. Kita seringkali menganggap orang lain itu jahat. Padahal yang lebih jahat lagi, kita yang memberikan penilaian terhadap orang yang mau berbuat baik kepada Tuhan. Loh, kok berbuat baik kepada Tuhan? Ya iyalah, sebagai ucapan syukurnya, ia tahu berterima kasih, dia mau melakukan sesuatu untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Karena saat ini Tuhan tidak ada di sini secara fisik, tapi pekerjaan Tuhan itu ada di sini. Ya. Iya kan? Jadi bagaimana kita memberikan respon tindakan kasih kita kepada Tuhan ya terhadap apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di tempat kita beribadah. Mau nggak mau seperti itu. Kalau diserahkan loh, Tuhan ini loh persembahan aku berikan kepadamu. Apa itu kerikilannya? Iya kan, nggak ada nilainya kalau dibandingkan, bahkan nggak bisa dibawa ke surga apa yang kita punya itu kan. Makanya sebenarnya itulah hidup Maria itu sama dengan 300 dinar dalam 1 tahun tuh diberikan kepada Tuhan. Dan itu bagi Maria adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat hidupnya happy, ya. Ya besok bekerja lagi, kan naturnya setiap orang yang mau makan dia harus bekerja. Ya jangan uang yang 300 dinar itu diawet-awet selama 1 tahun supaya bisa makan, tidak bekerja, Pak. Iya kan? Kalau itu kan hidupnya, ya. Jadi bagaimana sih keterikatan kita dengan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya, uang yang kita punya, ya, segala sesuatu yang kita miliki. Apakah kita fokus kita hanya yang fana atau yang nanti berada dalam kekekalan, bahwa hidup kita sendiri yang harus diserahkan kepada Tuhan. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 1. Ya kan? Jangan menjadi serupa dengan dunia, jangan sama dengan orang lain cara pandangnya. Ketika kita, kehidupan kekristenan kita itu harusnya berbeda dari kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Oke? Malam hari ini, jadi kalau orang yang pendosa itu, si Maria pendosa itu bisa mengasihi Tuhan dengan luar biasa, apalagi kita yang dianggap orang baik, ya Pak ya. Dianggap orang baik. Dianggap orang baik. Harusnya lebih bisa melakukan hal yang lebih baik daripada si pendosa itu. Ya kan? Oke, puji nama Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan hari ini, ya, wanita pendosa itu yang sudah bertobat, berjumpa dengan Yesus, menginspirasi kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Kira-kira siapa Pak yang bisa ini kita? Oh ya. Oke, berdoa. Kita akan berdoa untuk Ci Ayun, berdoa untuk Pak Musi yang sedang ada di rumah duka di Solo. Kiranya diberikan kekuatan keluarga, ya. Dan juga Ibu Titi yang ada di Mipiran, ya. Nggak ada lagi? Ada yang paling atas? Oh, ada. Ibu Yuli yang ada di mana itu? Pabuaran. Ya. Berdoa malam hari ini. Sebentar Pak, saya cek dulu Pak di sini Pak. Mana dia? Oh,
Ada Suniwati yang dari Nias. Ada Bu Erlina juga itu. Ya kan? Oke, nanti saya berdoa untuk 2-3 orang. Sisanya nanti Pak Victor yang berdoa. Ya kan? Saya mau berdoa untuk keluarga Pak Musi dan Bu Anggra yang ditinggal pulang papinya. Kiranya Bu Anggra diberikan kekuatan, penghiburan buat keluarga semua, anak, cucu, menantu yang hari ini ada di rumah duka. Kiranya diberikan penghiburan, pertolongan Tuhan, ya dicukupkan apa yang menjadi kebutuhannya hingga besok pemakaman dilakukan dengan aman dan selamat kembali sampai di rumah dengan kumpul bersama keluarga. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Sama-sama mau berdoa secara khusus untuk keluarga Ibu Anggra dan Pak Musi yang ada di Solo, yang hari ini sedang ada di rumah duka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, berkat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan Pak Musi dan Bu Anggra. Amen. Sehingga apa yang menjadi pergumulan hari ini Tuhan tolong dan selamatkan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Diberikan kesehatan semuanya, kekuatan untuk tetap dapat menerima kebaikan Tuhan walaupun orang yang ada dikasihi itu telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Sehingga anak, cucu, menantu, pasangan juga ditolong, diberikan penghiburan oleh Tuhan. Amen. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Yuli. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan sukacita dalam berkat nama Yesus. Diberkati hidupnya, diberkati anak-anaknya, dicukupkan apa yang menjadi kebutuhannya, diberkati pekerjaan-pekerjaannya. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menolong dalam setiap pergumulan hidupnya. Haleluya. Berdoa untuk Bu Titi dan Pak Stephen yang ada di Mipiran. Kiranya rumah tangganya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan, anak-anaknya diberkati Tuhan, masa depannya Tuhan sudah berikan yang terbaik, sehingga diberikan jalan keluar untuk masalah-masalah anak-anaknya. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tangga, dipulihkan rumah tangga, sehingga memiliki hati yang baru di dalam Tuhan. Diberkati pekerjaan, diberkati warungnya, sehingga menikmati keberuntungan demi keberuntungan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Victor. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami juga mau berdoa untuk saudara kami Wati yang ada di Nias. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan Amen. Wati, kehidupannya dalam pekerjaan Tuhan di sana. Tuhan menolong, Tuhan memberikan jawaban atas kerinduan-kerinduannya. Yes. Biarlah pelayanan di sana semakin hari semakin berkembang Amen. Dan semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Bu Erlina, Tuhan memberkati dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Biarlah apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan juga yang akan menjawab tepat pada waktu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupannya. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang mungkin tidak bisa dapatkan, tidak kami sebutkan satu persatu pada malam hari ini, yang menyaksikan acara kami pada malam hari ini. Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka dan Tuhan selalu menolong apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka. Berkati pekerjaan mereka, Tuhan melimpahkan berkat-berkat yang tidak lazim. Tuhan berikan kepadanya, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Pak Dimas Benugrah yang pada hari ini berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan kepadanya. Biarlah
kehidupan mereka semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa pada malam hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ciayun yang menyaksikan acara Dua Sehati pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan Ciayun. Tuhan memberkati juga pekerjaan-pekerjaannya. Apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan yang menolong. Amin. Tuhan selalu memberikan kesehatan, memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kepada Pak Nono untuk doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan Allah yang bertindak menolong setiap umat-Mu hari-hari ini. Dan kami menutup acara Doa Sehati saat ini di dalam berkat satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom, selamat malam saudaraku. Sampai jumpa di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.